Jasa besar atau musibah. Sunan Giri jadi hakim kasus Syekh Siti Jenar. Jasa Sunan Giri dalam penyebaran Islam di Nusantara sungguh sangat besar. Beliau menyebarkan agama Islam di tanah Jawa bahkan ke Nusantara. Baik dilakukannya sendiri sewaktu masih muda sambil berdagang ataupun melalui murid-muridnya yang ditugaskan keluar pulau. Jasa Sunan Giri dalam penyebaran Islam di Nusantara sungguh sangat besar. Beliau menyebarkan agama Islam di tanah Jawa bahkan ke Nusantara. Baik dilakukannya sendiri sewaktu masih muda sambil berdagang ataupun melalui murid-muridnya yang ditugaskan keluar pulau. Di bidang kesenian, beliau juga berjasa besar, karena beliaulah yang pertama kali menciptakan tembang dan tembang dolanan anak-anak yang bernapas Islam antara lain Jamuran, Cublang-Ublak Suweng, Jitungan dan Delikan. Di antara permainan anak-anak yang diciptakannya ialah sebagai berikut. Di antara anak-anak yang bermain ada yang menjadi pemburu, dan yang lainnya menjadi objek buruan. Mereka akan selamat dari kejaran pemburu bila telah berpegang pada tonggak atau batang pohon yang telah ditentukan lebih dulu. Inilah permainan yang disebut jelungan. Arti permainan tersebut adalah seseorang yang sudah berpegang teguh kepada agama Islam tauhid maka ia akan selamat dari ajakan setan atau iblis yang dilambangkan sebagai pemburu. Sembari melakukan permainan yang disebut jelungan itu biasanya anak-anak akan menyanyikan lagu Padang Bulan. Padang-padang bulan, ayo gage dadolanan. Dolanan nena ing latar, nalap padang gilar-gilar, nundung begok hangetikan. Artinya adalah sebagai berikut. Malam terang bulan, marilah lekas bermain. Bermain di halaman, mengambil di halaman. Mengambil manfaat benderangnya rembulan, mengusir gelap yang lari terbirit-birit. Maksud lagu dolanan tersebut ialah, agama Islam telah datang, maka marilah kita segera menuntut penghidupan di muka bumi ini, untuk mengambil manfaat dari agama Islam, agar hilang lenyaplah kebodohan dan kesesatan. Sunan Giri jauh-jauh sudah memperingatkan umat agar berhati-hati terhadap perubahan zaman. Beliau pernah meramalkan bahwa pada masa yang akan datang akan banyak orang yang mengaku mendapat wahyu Tuhan tetapi sebetulnya mereka sangat jauh dari agama. Bahkan sama sekali tak mengerti ilmu agama. Mereka dipuja-puja umat padahal menjadi benalu atau pemeras umat. Mereka tidak lagi menghiraukan syariat agama, bahkan menginjak-injak syariat tersebut dengan mendakwakan dirinya sudah tidak perlu melakukan salat, tidak perlu berpuasa dan berzakat karena dirinya sudah baik, sudah sempurna. Itulah orang yang tergelincir ilmunya. Mereka sesat dan menyesatkan umat pengikutnya. Di masa yang akan datang juga akan muncul guru-guru ilmu yang merasa ilmunya sudah tinggi, sudah sempurna. Mereka mengaku mendapat wangsit dari Tuhan dan karenanya bebas berbuat apa saja. Guru semacam ini justru dipuja-puja para pengikutnya sampai-sampai masyarakat rela mengorbankan harta, harga diri dan jiwanya demi kesenangan sang guru. Dalam kenyataannya ramalan Sunan Giri itu memang sudah sering terbukti. Sudah berapa kalikah masyarakat dibodohi guru-guru semacam itu. Mulai dari dukun cabul hingga orang-orang yang mengaku dirinya wali ternyata adalah bajingan. Sunan Giri atau Raden Paku lahir pada tahun 1442, memerintahkan kerajaan Giri selama kurang lebih 20 tahun. Mulai tahun 1487 hingga tahun 1506. Sewaktu memerintah Giri Kedaton beliau bergelar Prabu Satmata. Pengaruh Sunan Giri sangat besar terhadap kerajaan-kerajaan Islam di Jawa maupun di luar Jawa. Sebagai bukti adalah adanya kebiasaan bahwa apabila seorang hendak dinobatkan menjadi raja haruslah memerlukan pengesahan dari Sunan Giri. Giri Kedaton atau Kerajaan Giri berlangsung selama hampir 200 tahun. Sesudah Sunan Giri yang pertama meninggal dunia beliau digantikan anak keturunannya yaitu Sunan
Dalem, Sunan Sedomargi, Sunan Giri Prapen, Sunan Kawis Buwa, Panembahan Ageng Giri, Panembahan Mas Witana Sidengrana, Pangeran Singonegoro bukan keturunan Sunan Giri, Pangeran Singosari.